Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk itu mohon peran sertanya dari kelompok lain. Kami akan menjelaskan tentang e-bisnis dan e-commerce. Kelompok kita terdiri dari 4 anggota. Ada Ilham Bintang Pratama sebagai ketua, Marcelinus Kelvin Gunawan, Muhammad Zerki Elfonda Grahayuda, Yusuf Alfansa Bahtiar. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Zerki. Untuk alasan, e-commerce atau perdagangan elektronik adalah penjualan atau pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Next. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat memberikan kemudahan pada berbagai aspek kegiatan bisnis. Hal ini karena teknologi yang menitik beratkan pada pengaturan sistem informasi dengan penggunaan komputer. Next. Tujuan suatu perusahaan menggunakan sistem e-commerce adalah dengan menggunakan e-commerce, mereka dapat lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan keuntungannya. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ilham. Terima kasih Mas Zerki Iya, atas sama-sama. penjelasannya. Fitur di e-commerce terdapat ada 7 fitur yang penting, terdiri dari kontak person. E-commerce wajib mempunyai nomor yang dapat dihubungi oleh para pelanggan agar pelanggan bisa berkomunikasi oleh pedagang yang menjual barangnya di sana dan bisa bertanya oleh customer service-nya. Yang kedua ada product specification atau spesifikasi produk. Ini sangat butuhkan karena dalam jual beli harus diharuskan untuk kejujuran antara kedua belah pihak, penjual maupun pembeli, agar mempermudah pembeli mengetahui kelebihan produk yang mereka beli. Wishlist, fitur wishlist sangat berguna sekali untuk para pelanggan atau pengunjung toko Anda. Fungsi fitur ini adalah mencatat segala barang yang mereka ingin beli di masa depan. Yang selanjutnya, search option dan shopping cart. Search option dan shopping cart dapat membantu para pengunjung serta pelanggan Anda untuk mencari produk yang ingin mereka cari dengan mudah. Sedangkan shopping cart berguna untuk para pelanggan untuk mengecek barang apa saja yang sudah dikumpulkan untuk mereka beli. Special special offers, penawaran atau promosi adalah salah satu cara klasik untuk membuat orang tertarik untuk membeli produk Anda, maka tidak buruk juga jika Anda memberikan penawaran spesial untuk mereka. Yang selanjutnya, payment gateway. Fitur ini berguna untuk mempermudah para pembeli memilih pembayaran yang tepat agar barang yang mereka beli bisa diproses penjual dan diteruskan ke pengiriman. Terakhir ada user review, ulasan dari para pembeli sangat berguna untuk mereka dapat menyampaikan pengalaman pertama untuk membeli produk tersebut dan bisa menjadikan uh, rekomend untuk para calon-calon pembeli selanjutnya. Next, uh, selanjutnya ada manfaat. Manfaat terdiri dari dapat meningkatkan market exposure, transaksi online yang membuat orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk mereka yang jual dengan melalui media komputer. Ada menurunkan biaya operasional atau operating cost. Transaksi e-commerce adalah transaksi yang sebagian besar operasionalnya diprogram di dalam komputer. Yang ketiga ada melebarkan jangkauan atau global reach. Transaksi online dapat diakses oleh semua orang di dunia, tidak terbatas tempat, waktu, kapanpun mereka bisa mengaksesnya. Yang keempat,
meningkatkan customer loyalty ini disebabkan karena sistem transaksi e-commerce menyediakan informasi secara lengkap. Yang kelima, ada meningkatkan supply management. Transaksi e-commerce menyebabkan pengefisienan biaya operasional pada perusahaan, terutama pada jumlah karyawan dan jumlah stok barang. Yang terakhir ada memperpendek waktu produksi. Pada suatu perusahaan yang terdiri dari berbagai divisi atau sebuah distributor di mana dalam pemesanan bahan baku atau produk yang akan dijual, apabila kehabisan barang dapat memesan setiap waktu karena online. Next. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Yusuf. Terima kasih untuk waktunya Kak Ilham. Saya akan melanjutkan yang telah dijelaskan untuk dari Kak Ilham. Untuk dampaknya sendiri, satu, pengecer online akan lebih fokus pada konsumen atau customer. Dua, beberapa aplikasi di ponsel memudahkan komunikasi antara konsumen atau pengecer online. Tiga, media sosial memudahkan penjual memahami pengalaman pelanggan. Empat, pengiriman produk atau barang menjadi lebih terjamin. Lima, teknologi dan e-commerce dapat membantu para usaha kecil. Oke. Untuk pengertian e-bisnis, e-bisnis diambil dari bahasa Inggris electronic business atau disingkat e-bisnis, adalah kegiatan yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Lou Gerstner. Tujuan e-bisnis. Tujuan dari perusahaan menggunakan suatu sistem e-commerce adalah karena adanya e-commerce, perusahaan akan dapat bekerja menjadi lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan keuntungan. Next, untuk Ya, jenis-jenis terima bisnis. kasih Mas Oke, Yusuf. Selanjutnya akan terima kasih dijelaskan Kak oleh Ilham. Mas Marcel. Silakan Mas Marcel. Terima kasih kesempatannya, Mas Ilham. Next. Jenis-jenis e-bisnis. Yang pertama, B2B atau business to business. Business to business ini adalah suatu jenis usaha yang digunakan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Baik perusahaannya berjalan di bidang industri serupa maupun yang berbeda yang transaksinya menggunakan jasa internet. Lalu yang kedua, C2C atau konsumen to konsumen. Di jenis ini yang menjual produk adalah pelanggan yang dijual ke pelanggan lainnya. Lalu yang ketiga, B2C atau business to consumer. Bisnis ini adalah jenis bisnis perdagangan elektronik oleh suatu perusahaan yang akan menjual langsung produksinya kepada para pembelinya. B2C menawarkan produk yang kualitasnya baik dan bagus dengan harga yang relatif murah dan pelayanannya yang baik sehingga jika dilakukan dengan baik dan benar dapat dengan cepat meraih kesuksesan. Lalu yang keempat, C2B atau konsumen to business. Ini adalah suatu jenis bisnis yang konsumen atau pelanggan memberitahukan apa yang dibutuhkan. Lalu para pemasok akan saling bersaing siapa yang dapat menyediakan apa yang konsumen tadi minta atau yang konsumen tadi inginkan. Next. Lalu yang selanjutnya fitur dari e-business yaitu open source, unlimited categories, unlimited product, multi-language, multi-currency, product reviews, product ratings, discount coupon system, search engine optimization, backup and restore tools, printable invoice, dan yang terakhir sales report. Next. Lalu manfaat dari e-bisnis. Yang pertama, menekan biaya menyusun, memproses, mendistribusikan, menyimpan, dan mengakses informasi berbasis kertas atau paper-based information. Lalu yang kedua, memungkinkan perusahaan untuk menerapkan mass customization terhadap produk dan jasanya. Yang ketiga, memperluas pasar hingga mencakup pasar nasional dan pasar global, sehingga perusahaan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan, memilih pemasok terbaik, dan menjalin relasi dengan mitra bisnis yang dinilai paling cocok.
Ya, terima kasih Mas Marcel atas Sama-sama Mas penjelasannya. Ilham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Zerki. Untuk dampak pertama, memudahkan promosi produk dan jasa secara interaktif dan real time melalui saluran komunikasi langsung via internet. Lalu menciptakan saluran distribusi baru yang dapat menjangkau lebih banyak pelanggan di hampir semua belahan dunia. Yang ketiga, memberikan penghematan signifikan dalam hal biaya pengiriman informasi dan produk terdigitalisasi, contohnya perangkat lunak dan musik. Yang keempat, menekan waktu siklus dan tugas-tugas administratif, terutama untuk pemasaran internasional mulai dari pesanan hingga pengiriman produk. Yang terakhir, layanan pelanggan yang lebih responsif dan memuaskan karena pelanggan dapat mendapatkan informasi lebih rinci dan respon cepat secara online. Next. Perbedaan e-commerce dan e-business. E-commerce merupakan bagian kecil dari sebuah e-business. Ibaratnya apabila kita ibaratkan sebagai tubuh manusia, e-business adalah seluruh tubuh manusia, sedangkan e-commerce hanyalah bagian tangan kiri atau tangan kanan manusia. Untuk e-business sendiri mencakup area yang sangat luas, mulai dari pembangunan modal, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, proses marketing dan pemasaran, manajemen perkantoran, proses audit, dan segala macam elemen lainnya. Next. Oke, terima kasih penjelasannya Mas Zerki. Ya, Selanjutnya sama-sama. akan dibacakan oleh Mas Yusuf. Oke, terima kasih untuk waktunya dari Kak Ilham. Saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Yuda. Saya akan menjelaskan persamaan. Yang pertama, transaksinya terjadi di antara dua belah pihak. Kedua, adanya pertukaran barang, jasa, maupun informasi. Yang ketiga, proses dan mekanisme perdagangannya sama-sama dilakukan di media internet. Sekian dari saya menjelaskan persamaan. Saya kembalikan ke Kak Ilham. Ya, terima kasih Mas Yusuf telah menjelaskan slide terakhir. Ya, demikian dari kelompok 6 menjelaskan dari e-business dan e-commerce. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.